Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 400 hanya untuk membalasmu. Dia bahkan ingin ayahmu menceraikanku. Mama Seng tertawa. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus ini sendiri. Bu, bersabarlah dulu. Ibu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan daripada saat ibu masih di keluarga Seng. Tentu saja saya tahu itu. Saya tidak pernah meragukan kemampuan anak saya. Duduk di tempat tidur, Mu Qi dapat mendengar percakapan Seng Xiao dan Mama Seng, dan merasa sedikit tidak berdaya dan sedikit bersalah. Ibu diusir dari keluarga hanya karena kamu pergi. Orang tua itu benar-benar tahu cara melampiaskan amarahnya pada orang lain. Tetap saja, aku tidak terkejut, itu pasti sesuatu yang akan dilakukan lelaki tua itu. Apa rencanamu di Jingting hari ini? Suce akan mengurusnya. Seng Xiao menjawab sambil menoleh ke arah Mu Qi. Jelas sekali kalau orang tua itu hanya ingin membalas dendam padamu. Membalas dendam padaku. Seng Xiao mendengus jijik terhadap lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu suka bersikap dramatis, dia akan menghiburnya lebih lanjut. Di pagi hari, Suce menerima perintah dari Seng Xiao untuk memindahkan barang-barangnya dari Jingting, ditemani oleh beberapa orang yang tampak sangat kuat, sebuah tindakan pencegahan terhadap kemungkinan konflik. Kemudian, Seng tua juga tiba di Jingting bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat ada orang di dalam, dia berasumsi bahwa Seng Xiao masih tinggal di sana. Rasa jijik yang dirasakannya bertambah kuat. Tuan Besar Seng, saya akan meminta orang-orang di dalam untuk keluar. Kepala pelayan Seng besar yang enggan untuk berhadapan langsung dengan Seng Xiao dan lelaki tua itu mengajukan diri untuk tugas itu. Sambil bersandar pada tongkatnya, lelaki tua itu menegakkan tubuhnya di Taman Jingting. Katakan kepada mereka yang ada di dalam bahwa mereka harus pergi dengan bermartabat karena mereka memang ingin pergi. Mereka seharusnya tidak berteriak kepada seluruh dunia bahwa mereka ingin meninggalkan keluarga Seng sambil mengambil barang-barang kita. Baik, Tuan. Kepala pelayan tua itu masuk ke dalam rumah, dan mendapati beberapa orang pengangkut sedang mengemasi barang-barang Seng Xiao dan Mu Qi. Sambil menghela napas lega, kepala pelayan tua itu bertanya kepada mereka, siapa yang bertanggung jawab. Suce menurunkan bungkusan di tangannya dan berjalan ke arahnya. Saya. Ada apa, Tuan? Saya kepala pelayan keluarga Seng. Kami datang untuk mengambil kembali Jingting. Suce menatap kepala pelayan tua itu sejenak sebelum berkata, maaf, Tuan. Kami hanya bertugas mengemasi barang-barang milik pemilik sebelumnya. Kami tidak punya hak untuk menentukan siapa yang akan menempati tempat tinggal ini, oleh karena itu kami akan mengembalikan kunci dan barang-barang lainnya kepada pemilik tempat ini. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan itu kembali ke orang tua itu dan berkata, Tuan tua, Tuan ke-8, maksudku Seng Xiao tidak ada di dalam. Hanya ada beberapa pekerja yang mengemasi barang-barangnya. Bawa yang lain ke dalam dan awasi mereka, dan jangan ada di antara mereka yang mengambil barang milik keluarga Seng. Siapa tahu? Karena Seng Xiao tidak punya apa-apa, dia mungkin mencoba mencuri dari kita, bagaimana menurutmu? Kepala pelayan tua itu tercengang mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang sangat memalukan. Pergi. Ingat untuk membongkar semua yang mereka bungkus untuk diperiksa. Bukankah itu tidak terlalu bagus? Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Para pekerja itu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa orang tua itu juga melampiaskannya kepada mereka? Dan apa gunanya mempermalukan orang biasa seperti mereka? Bagaimanapun, kepala pelayan tua itu membawa antek-antek lainnya ke ruang tamu dan memberitahu kelompok Suce. Maaf mengganggu kalian, tapi kami akan membuka semua yang telah kalian bungkus untuk diperiksa. Suce hanya tersenyum sebagai balasan, dia sangat memahami tujuan kedatangan Lao Seng. Apa, kamu takut kami akan mengambil barang-barang Jingting? Kami hanya bersikap hati-hati. Saya harap Anda bisa mengerti. Pemeriksaan boleh saja, tetapi saya harus meminta Anda menunjukkan bukti kepemilikan. Karena saya mendengar bahwa rumah ini bukan milik keluarga Seng. Jika demikian, jika tidak ada bukti yang ditunjukkan, Anda tidak berhak mempertanyakan tindakan kami. Suce menanggapi kepala pelayan tua itu dengan kata-kata yang sangat keras. Anak muda, kita semua berusaha mencari nafkah, mengapa harus mempersulit orang tua sepertiku? Kau akan mempersulitku jika aku tidak mempersulitmu. Jawab Suce. Tunjukkan buktinya dan aku akan segera membuka kotak-kotak itu, kalau tidak aku harus meminta agar pihakmu tidak mengganggu pekerjaan kami. Tak berdaya, kepala pelayan tua itu hendak pergi ketika Seng tua masuk dan berkata pada Suce, manusia kelas 2 sepertimu berani membantah kepala pelayanku. Sejak awal, memang begitulah seharusnya kau bersikap, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ayo, teman-teman, buka kotak-kotak itu. Salah satu pria yang dibawa Old Seng hendak bergerak ketika Suce mencengkeram lengannya dan terkilir hanya dengan sentuhan lembut.
Aku tidak tahu siapa dirimu dan apa yang membuatmu merasa berkuasa di sini, tapi aku akan membuat siapapun yang mengganggu pekerjaanku berharap mereka mati saja. Jelas dari gerakan Suce bahwa dia seorang profesional. Orang-orang yang dibawa Old Seng tentu saja mundur ketakutan. Tuan tua, mungkin kita harus melupakan hal ini. Biarkan saja. Ini keluarga Seng. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Suce tidak mengatakan apapun dan segera memanggil polisi, dan segera pengacara Mama Seng tiba di Jingting dengan beberapa petugas polisi. Oh, jadi ini Tuan Tua Seng. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tanpa peduli untuk menatap petugas-petugas yang tidak berguna itu, Seng Tua hanya berkata, orang-orang ini bermaksud mengambil barang-barang milik keluarga Seng. Saya sudah meminta mereka untuk membuka kotak-kotak itu untuk diperiksa, tetapi mereka menolak. Tangani hal ini sebagaimana mestinya, para petugas. Pengacara dan polisi saling berpandangan. Kemudian, pengacara itu menoleh dan menatap Suce juga. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata kepada lelaki tua itu, "Maaf, Tuan Tua Seng. Saya diminta oleh klien saya, Fang Qin, untuk menyelesaikan masalah Jingting. Saya membawa dokumen akta, modal pembelian, dan sumber modal tersebut yang jelas tidak ada hubungannya dengan keluarga Seng. Itulah sebabnya kedatangan Anda ke sini hari ini tidak ada gunanya." Orang tua itu mencibir. Berapa banyak uang yang bisa diperoleh Fang Qin dari keluarga orang tuanya? Bukankah setiap sen adalah milik keluarga Seng? Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan, tetapi hukum hanya mengakui dokumen hitam di atas putih. Pengacara itu bersikeras. Anda mungkin kakek klien saya, tetapi saya tetap harus memberitahu Anda bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Jika kamu memang berniat membuat masalah, aku tidak akan tinggal diam. Beraninya kau melawanku meskipun kau tahu siapa aku. Karena tidak dapat memaksakan diri, Old Seng mencoba menggunakan statusnya untuk menekan pengacara itu. Saya tidak peduli siapa Anda. Semua orang sama di mata hukum. Jawab pengacara itu tegas. Ngomong-ngomong, Tuan Su, klien saya juga menyebutkan bahwa Anda dan para pengangkut barang lainnya boleh memindahkan barang-barang sesuai keinginan Anda dan mengambil apapun yang Anda suka. Itu tidak perlu. Majikanku telah mengatakan bahwa meskipun rumah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Seng. Dia merasa jijik jika mereka menginginkannya, dan karena itu tidak akan membutuhkan barang-barang tidak berharga apapun di dalamnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Suce melanjutkan berkemas sambil memanggil para pengangkut lainnya, cepat.